Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Lia Ardipa. Di sini saya akan menjelaskan tentang konsep biaya. Yang pertama yaitu definisi biaya. Biaya adalah pengorbanan sumber daya yang diukur dalam satuan uang yang dikeluarkan untuk memperoleh suatu barang atau jasa atau untuk mencapai suatu tujuan tertentu. Biaya biasanya digunakan dalam kegiatan produksi, investasi atau operasional untuk mendukung aktivitas usaha. Biaya dapat mencakup pengeluaran untuk bahan baku, tenaga kerja, biaya operasional, dan lain sebagainya, serta dapat diklasifikasikan berdasarkan sifat, fungsi, atau tujuan penggunaannya, seperti biaya tetap, biaya variabel, biaya langsung, dan biaya tidak langsung. Selanjutnya yaitu klasifikasi biaya berdasarkan ketelusuran produk. Yang pertama yaitu biaya langsung direct cost. Biaya langsung atau direct cost adalah biaya yang dapat diidentifikasi dan didistribusikan secara langsung pada suatu objek tertentu seperti produk, proyek, dan departemen. Contohnya adalah biaya bahan baku dan biaya tenaga kerja langsung. Yang keduanya jelas terkait dengan produksi suatu barang atau jasa tertentu, karena sifatnya biaya langsung dapat diukur secara spesifik untuk setiap unit produksi atau kegiatan yang dilakukan. Yang kedua yaitu biaya tak langsung indirect cost. Biaya tak langsung atau indirect cost adalah biaya yang tidak dapat didistribusikan secara langsung pada suatu objek tertentu, seperti produk atau proyek, karena sifatnya yang mendukung keseluruhan kegiatan produksi atau operasional secara umum. Biaya ini sering kali diperlakukan untuk mendukung aktivitas yang mendukung banyak produk atau proyek sekaligus. Contoh biaya tak langsung meliputi biaya listrik, biaya sewa bangunan, biaya administrasi, dan gaji manajemen. Biaya berdasarkan variabel. Yang pertama, tetap. Biaya tetap adalah biaya yang jumlahnya tidak berubah meskipun volume produksi atau aktivitas perusahaan mengalami perubahan. Contoh biaya tetap termasuk biaya sewa gedung, gaji pegawai tetap, biaya penyusutan peralatan, depresiasi mesin, asuransi, beban bunga, dan pajak properti. Yang kedua yaitu variabel. Biaya variabel adalah biaya yang berubah secara proporsional dengan volume produksi atau tingkat aktivitas perusahaan. Semakin tinggi jumlah barang atau jasa yang diproduksi, semakin besar pula biaya variabel yang harus dikeluarkan, dan sebaliknya. Contoh biaya variabel meliputi biaya bahan baku, biaya tenaga kerja langsung yang berbasis jam kerja, dan biaya pengemasan. Yang ketiga, semi variabel. Biaya semi variabel adalah biaya yang memiliki komponen tetap dan komponen variabel. Artinya biaya ini sebagian tetap terlepas dari volume aktivitas dan sebagian lagi berubah sesuai dengan perubahan dalam tingkat produksi atau aktivitas perusahaan. Contoh biaya semi variabel termasuk biaya listrik dan gaji lembur. Klasifikasi biaya berdasarkan fungsi. Biaya produksi, production cost. Biaya produksi adalah biaya yang dikeluarkan dalam proses pembuatan barang atau jasa, mulai dari bahan baku hingga menjadi produk jadi yang siap dijual, seperti biaya bahan baku, biaya tenaga kerja langsung, dan biaya overhead. Yang kedua, biaya pemasaran. Biaya pemasaran adalah biaya yang dikeluarkan untuk mempromosikan, mendistribusikan, dan menjual produk atau jasa kepada konsumen. Contoh biaya pemasaran meliputi biaya iklan, biaya promosi, biaya distribusi, gaji tenaga penjualan, biaya riset pasar, dan biaya untuk kegiatan branding. Yang ketiga, biaya administrasi dan umum. Biaya administrasi adalah biaya yang dikeluarkan untuk mendukung kegiatan operasional umum perusahaan yang tidak terkait langsung dengan produksi atau penjualan. Contoh biaya administrasi meliputi gaji staf administrasi, biaya kantor seperti listrik dan alat tulis, biaya akuntansi, biaya hukum, dan biaya penyusutan peralatan kantor. Biaya administrasi biasanya bersifat tetap atau semi tetap dan berperan dalam mendukung keseluruhan operasional perusahaan. Metode pembebanan biaya. Yang pertama, penelusuran langsung. Metode dalam akuntansi biaya yang didukung untuk mengidentifikasi dan mengalokasikan biaya secara langsung pada objek biaya tertentu seperti produk, proyek, atau departemen. Yang kedua, penelusuran pemicu. Metode dalam akuntansi biaya yang digunakan untuk mengidentifikasi dan mengalokasikan biaya berdasarkan faktor pemicu tertentu
yang mempengaruhi pengeluaran tersebut. Yang ketiga, alokasi, proses pembagian atau distribusi suatu sumber daya, biaya, atau pendapatan ke berbagai objek biaya atau pusat tanggung jawab tertentu seperti departemen, proyek, produk, atau aktivitas dalam perusahaan. Pemicu biaya. Pemicu biaya adalah faktor atau aktivitas yang menyebabkan perubahan dalam biaya. Dalam konteks manajemen biaya, pemicu biaya digunakan untuk mengidentifikasi dan mengukur elemen yang mendorong biaya, terutama dalam sistem perhitungan biaya berbasis aktivitas. Pemicu biaya membantu manajer memahami sumber utama pengeluaran dalam proses produksi atau operasional perusahaan, sehingga mereka bisa mengambil keputusan yang lebih efektif dalam mengendalikan dan menurunkan biaya. Contoh pemicu biaya yang pertama yaitu volume produksi, yang kedua jumlah pesanan, yang ketiga jam kerja mesin, yang keempat jumlah unit yang diproses, yang kelima jumlah karyawan. Tahap penentuan pemicu biaya. Yang pertama, analisis aktivitas. Tahap awal dalam menentukan pemicu biaya yang berfokus pada identifikasi dan pemahaman aktivitas-aktivitas utama yang terjadi dalam bisnis atau proses tertentu. Yang kedua, analisis biaya. Setelah aktivitas-aktivitas utama diidentifikasi, langkah selanjutnya adalah analisis biaya untuk menghitung atau memperkirakan besaran biaya yang dikeluarkan dalam setiap aktivitas tersebut. Yang ketiga, inventarisasi pemicu biaya. Pada tahap ini, pemicu biaya dari setiap aktivitas yang telah diidentifikasi dan dianalisis biayanya akan diinventarisasikan. Pemilihan pemicu biaya. Setelah semua pemicu biaya diinventarisasi, tahap terakhir adalah memilih pemicu biaya yang paling relevan atau signifikan dalam mempengaruhi biaya keseluruhan. Selanjutnya yaitu sistem akuntansi manajemen. Yang pertama, konvensional, pendekatan tradisional yang menitik beratkan pada pelaporan biaya secara keseluruhan dan sering berfokus pada pelaporan keuangan. Sistem ini umumnya lebih berorientasi pada aspek finansial daripada operasional, sehingga fokusnya adalah pada pencatatan dan pengelolaan biaya produksi, overhead, dan persediaan. Yang kedua, kontemporer, pendekatan modern yang lebih adaptif dan responsif terhadap perubahan lingkungan bisnis dan persaingan yang ketat. Sistem ini tidak hanya berfokus pada aspek finansial, tetapi juga mempertimbangkan elemen-elemen non-finansial untuk mendorong peningkatan efisiensi dan kualitas. Di sini saya akan memberikan contoh studi kasus dari PT Kreatif Abadi, perusahaan yang bergerak di bidang pembuatan furnitur kayu pada bulan Mei 2024. Perusahaan ini memproduksi sejumlah meja dan kursi untuk memenuhi permintaan pasar. Manajemen perusahaan ingin mengetahui komposisi biaya produksi untuk bulan tersebut agar dapat menetapkan harga jual yang kompetitif. Data biaya produksi bulan Mei 2024. Bahan baku kayu yang digunakan yaitu 1 juta. Bahan penolong seperti paku, lem, dan cat yaitu 300.000. Gaji tenaga kerja langsung operator produksi yaitu 800.000. Gaji supervisor produksi yaitu 200.000. Biaya pemasaran iklan dan promosi yaitu 250.000. Biaya administrasi umum, gaji staf administrasi, dan biaya kantor 150.000. Tentukan berapa besarannya. Yang pertama, hitung biaya bahan baku, biaya tenaga kerja langsung, dan biaya overhead. Yang kedua, hitung berapa besaran biaya utama dan biaya konversi. Yang pertama yaitu menentukan biaya bahan baku. Biaya bahan baku digunakan secara langsung dengan proses produksi. Bahan baku kayu yaitu senilai 1 juta. Yang kedua, biaya tenaga kerja langsung. Biaya tenaga kerja langsung terdiri dari tenaga kerja yang terlibat langsung dalam proses produksi, yaitu gaji tenaga kerja langsung operator produksi seharga 800.000. Yang ketiga, biaya overhead pabrik. Biaya overhead pabrik mencakup biaya tidak langsung yang terkait dengan proses produksi, termasuk bahan penolong dan gaji supervisor produksi. Bahan penolong, paku, lem, dan cat seharga 300.000, gaji supervisor produksi seharga 200.000.
Yang keempat, biaya utama. Biaya utama adalah total dari biaya bahan baku dan biaya tenaga kerja langsung. Biaya utama, biaya bahan baku ditambah biaya tenaga kerja langsung. 1 juta rupiah ditambah dengan 800.000 sama dengan 1.800.000. Biaya konversi. Biaya konversi adalah total dari biaya tenaga kerja langsung dan biaya overhead pabrik. Biaya konversi, biaya tenaga kerja langsung ditambah biaya overhead pabrik, yaitu senilai 800.000 ditambah 500.000 sama dengan 1.300.000. Terima kasih. Segitu saja penjelasan dari saya. Kurang lebihnya mohon maaf. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.